Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kita, yaitu podcast OSIS dari SMK Bina Jaya Prestasi. Yang dimana podcast ini dibentuk karena ingin memperkenalkan program-program OSIS yang ada di SMK Bina Jaya Prestasi melalui segmen BJP Punya Cerita. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wanita Hadi dari kelas 10 otomotif. Nah, saya di sini sebagai podcaster atau host. Tentu saja saya tidak sendirian untuk menceritakan atau memperkenalkan program-program OSIS SMK Bina Jaya Prestasi. Tentunya saja saya mempunyai atau membawa bintang tamu, mengundang tepatnya, yaitu ibu negara kita. Sebenarnya ibu negara kita, bagi kalian yang belum tahu ibu negara kita itu siapa, ini dia, Ibu Rizky Puspita Anggraini, Putri Bekasi, 25 Februari 1999, dengan Ibu Ketos ya. Ibu Ketos, Ketua OSIS dengan nama lengkap Della Aprianti, tinggal Putri Bekasi, 27 Januari 2007. Ibu Kiki ini pendidikan terakhirnya S2 Manajemen Bisnis. Kalau Della mungkin ya masih bisa dibilang satu rekan dengan saya. Di sini saya mau nanya, saya itu sebenarnya sudah mencari atau menggali info dari kedua bintang tamu kita, dari OSIS lama, dari Coba ngintip dulu kayaknya pertanyaannya apa ya? Coba dong. Nah, ini banyak Bu, keresahan dari Bu. Ini semuanya dari Dias. Oh gitu. Dari Dias. Kasih tahu dulu dong, Dias itu siapa sih? Ya, Dias itu OSIS lama kita yang udah lengser atau menjadi purna. Nah, jadi di sini saya sempat nanya Bu, malam-malam itu. Saya nanya apa sih keunikan dari Bu Kiki? Ternyata rata-rata OSIS lama tuh bilangnya receh. Receh apa sih Bu? Ya, itu aja, kalau ngomong gitu aja sudah ketawa. Itu bukti recehnya saya. Berarti apa ya? Terus ada juga yang bilang kalau misalkan ibu tuh lagi bad mood tuh kayaknya kacau lah gitu. Boleh diceritain nggak sih Bu sedikit aja? Lalu bentar ya, ini disclaimer aja, disclaimer. Tadi awalnya kita mau buat podcast itu untuk menceritakan program sekolah, program Pantai Carita, betul, Bu Ketos, betul. Tiba-tiba kok jadi ngulik-ngulik tentang saya ini, aduh, gimana ini? Masalahnya kita harus Bu Ketos, terima nggak nih? Gak usah dikulik-kulik nih kayak gini nih. Berarti Bu Ketos juga ada nih keunikannya ada nih. dong, ada. Katanya anak gunung. Oh gitu. Ya, siap. Kalau kata orang Suramu, Apa? bocah alas. Bocah alas. Nah, Alas apa sih? alas itu semak-semak Bu. Gunung semak-semak. Hutan. Iya. Oh, dia ini anak hutan. Iya. Coba tes suara. Biasa kalau anak hutan berarti ada awu gitu. Tidak ada lah. Nah, Terus tadi apa? Receh. ya. Terus selain receh, Saya Reci juga. Saya Banyak dong, mau garis dong. bad mutan. Ya sih ya, namanya juga wanita ya. Terus kalau misalnya saya lagi gabut, kenapa dibilang receh? Kalau misalnya lagi gabut, kita suka tebak-tebakan. Betul. Kayak misalnya jaket apa yang bisa nyanyi sama bisa ngedance? Ada tahu? Ada tahu? Ya, Jaket. Betul, JKT48. Saya juga ada Bu, tebak-tebakan. Tangan dong. Saya juga ada tebak-tebakan Bu. Iya, apa? Sepatu apa yang bisa nyanyi? Sepatu Jalan. merah. Sepatu. Nike Ardila. Waduh.
dari apa ya? Dari bertanya-tanya yang semalam dari dia juga ada nih katanya. Jokes apa aja masuk ke beliau kecuali jokes yang berkaitan dengan beliau. Iyalah. Kalau misalnya udah mulai ke saya nih, Man. Oh gitu, mau nggak lulus gitu. Apa? Nah, Ibu Kiki juga nih sering apa ya? Membuat candaan-candaan receh melalui satu murid atau dua deh. Menurut saya yang pernah jadi semprotan itu Yandra, kalau nggak Eboy. Mungkin nanti di sini ada tuing muka-mukanya ya, ada muka Piandra Push saya tuing, Dit. ada muka Eboy tuing gitu ada. Nah itu bisa nilai sendiri lah. Dari mukanya aja udah bikin ketawa, dari mukanya aja udah pengen bikin ketawa. Gimana mau saya tambah lucu lagi? Sebenarnya ada orangnya di sana lagi cengir aja dia. Karena bahan stikeran di grup OSIS yaitu mereka. Terus Piandra itu kalau udah botak mukanya Ini yang tunggu. Kodamnya keluar. ini beneran. Ntar saya kasih ada fotonya juga. Tuing, itu seperti yang pegang es kelapa. Nah itu kayak muka Piandra yang pegang itu di depan. Sekarang ke Dela deh. Ke Dela itu saya nyarinya ke orang-orang terdekat dulu. Oh, siap. Mungkin sedikit sih dari dia, saya kayak tadi anak gunung. Nah ini dari Pera nih. Oh, narsis juga Pera ya? Ya, dari Pera. Karena menurut katanya kan si Pera nih pernah cerita kalau misalkan Pera nih deket gitu sama Dela, lumayan kayak adik kakak. Bang. Katanya Dela ini orangnya extrovert. Jadi apa ya? Semua dia bisa gitu. Extrovert. Kayaknya dia semua bisa. Bisa bola, Juga. lari cepat, naik gunung, silat, bisa kan silat. Naik gunung juga nggak jadi tuh. Enggak diizinin. Mati mau mati bu. Saya diizinin naik gunung. Cuma beli celana kargo doang. Mungkin ini Bisa naik sedikit, gunung. mungkin ini sedikit kenalan. Apa mau minum? Dari tadi sih sebenarnya saya haus banget ini. Ya. Seret ini ya. Mau minum apa? Yang berwarna dong, yang berwarna. Ini. Oke, kita panggil di sini. Kita juga punya PPWK. Oh gitu. Oh iya Oke, oke. siap. Di sensor nggak sih kayak? Kita juga di sini punya pengantar minuman atau makanan. Jadi setengah-setengahnya kayak Babu. Jangan babu dong. Udah lek kamu. Cumitan. Kami bro. Oh Jumitan. Oh iya. Mau minum apa? Kopi dong tadi saya dari tadi aku betul saya. Kopi apa nih? Saya butuh kopi. Saya butuh kopi ya. Kopi, tahu lah anak OSIS kopi saya. Nah, tuh. Dela, mungkin ini ketos. Ah, Oh bukan tas saya putih aja. air putih aja ya udah. Sama deh. Jumitan, kiu gitu kan? Ya, Cumitan, kiu. Samain kan dong, kiu. Kopi hitam deh, kopi hitam. Ya. Nah, sambil nungguin kopi, seperti yang ibu pertanyakan kepada saya, apa sih tujuan membuat podcast OSIS ini? Tujuannya apa? Jela mungkin mau jawab. Ayo. Jadi gini guys, kenapa sih kita buat podcast gitu? Kita pertama sesuai dengan di sini kan udah ada nih di belakang banner kita SMK Bina Jaya Prestasi Kompak ya, kompeten profesional agamis kreatif. Nah saya pengen buat OSISnya ini yang kreatif gitu Bang Wandi gitu. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, kreatif itu berarti apa sih? Kreatif itu kan berarti selain dari kita punya ide-ide terbaru, tapi ide terbaru itu juga harus mengikuti perkembangan zaman kan gitu. Nah sekarang yang lagi hits, kayaknya orang juga kalau ke YouTube yang dibuka pasti nyarinya podcast. Ya entah itu PWK, podcast Om Botak ya, podcast atau podcast yang lain-lain gitu. Pasti nyarinya podcast gitu. Termasuk saya juga nyarinya podcast. Karena kan buat nemenin kita kerja sehari-hari itu pasti sambil headsetan tuh dengarnya podcast. Gitu. Nah, saya kepikiran gitu, kenapa enggak kita buat aja OSIS itu podcast gitu. Sebenarnya pengen dari tahun lalu Bang Mandi gitu.
tapi ternyata sibuk banget gitu karena emang saya juga baru nyemplung di SMK ini juga baru tahun lalu dan kayaknya masih baru. Terus kita udah banyak banget kegiatan yang lain, podcastnya akhirnya terbengkalai, akhirnya tidak terlaksana. Nah baru di tahunnya Bang Wandi sama Bang Dela, Bang Dela, mentang-mentang anak gunung jadi Bang Dela sama Mbak Dela ini, jadi baru dibentuk lah tujuannya untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan sekolah gitu. Sama kayak tadi pas saya bilang di awalnya itu saya dipanggil jadi narasumber di sini buat menceritakan program, yaitu makanya dibuatlah podcast BJP Punya Cerita ini. Ini juga ide nama BJP Punya Cerita ya dari Bang Wali dan dari teman-teman OSIS yang lain. Termasuk yang lagi megang kamera itu juga, itu idenya dari dia juga. Ngomong-ngomong program, salah satu program dari SMK Bina Jaya Prestasi untuk anak-anak OSISnya itu waktu itu membuat program yang namanya Pantai Cerita. Apa sih Pantai Cerita itu? Boleh? Belajar santai, gemar membaca Dan bercerita. Pantai Carita ya, bukan Pantai Cerita, tapi Pantai Carita. Itu pantai dari daerah Banten ya? Ya. Dari daerahnya Tangerang ya, Tangerang dari daerahnya Bang Wandi itu. Serang. Situ terus Pantai Carita itu kan bagus, indah gitu. Jadinya kita pakailah nama itu dan ternyata kebetulan nama itu juga ada singkatannya. Gitu. Sebenarnya tadi awalnya pengen bukan nama itu ya nggak Bang Wandi. Itu bukan terinspirasi, itu pengambilan inspirasinya. Nih dapat wahyunya itu adalah itu ceritanya ya. Kayaknya kamu tuh ya. Mohon editor nanti keluarin bubuk-bubuk ilham, bubuk-bubuk wahyu di situ. Bubuk-bubuk petasan juga nggak apa-apa. Oh ya di situ tuh itu terinspirasi. Muncul inspirasi nama Pantai Carita itu ya ketika kita lagi pagi-pagi ya nggak Bang Wandi lagi pagi-pagi itu kan biasanya ada suatu aktivitas biasa gitu. Ini yang unik. Betul. Aktivitas yang biasa kita lakukan setiap pagi gitu. Sebelum mandi itu biasanya ngapain tuh gitu. Nah ketika itu terinspirasi muncul inspirasi itu untuk membuat nama Pantai Carita aja kali ya. Itu singkatan dari pemuda santai yang gemar membaca dan bercerita. Itu adalah program OSIS terbaru, baru tahun ini banget dibuat. Awalnya dari Bang Wandi juga itu yang punya ide. Itu sebelumnya namanya itu adalah nama dari, kayaknya nggak usah disebutin kali ya. Ada pokoknya Bang Wandi itu pengen apa sih Bang Wandi? Pengen supaya apa ya? Jadi izin jelasin Bu. Iya silakan. Jadi saya tuh membuat program tuh enggak salah-salah Bu. Jadi saya tuh search dulu nih, cari-cari di googling. Ternyata Indonesia ini, negara kita itu di tingkat paling bawah, paling nggak pernah apa ya, sedikit orang membaca buku gitu. Jadi tujuannya apa sih supaya membaca itu? Jadi biar kayak lewat program ini Indonesia bisa maju. Kemampuan literasi masyarakat dan membacanya itu rendah banget, dan itu emang ketika Bang Wandi terpilih menjadi wakil ketua OSIS, dan memang biasanya kita kan ada rapat OSIS itu biasanya kita juga ayo kita mau buat apa nih gitu, kita mau buat apa, buat program yang baru yang sebelumnya belum ada yang kita buat gitu, dan yang sebelumnya sudah ada yang kita kembangkan gitu. Nah akhirnya Bang Wandi tercetus lah gitu, karena emang terinspirasi dari yang tadi itu, kemampuan literasi Indonesia itu rendah banget ya. Yeah. Kenapa nggak kita buat program yang bisa meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Indonesia gitu? Kayaknya jauh banget kalau masyarakat Indonesia kita bakal jadi presiden ya. Kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Ya udah, karena kita OSIS, kita DPR-nya SMK Bina Jaya Prestasi, kenapa nggak kita buat untuk meningkatkan literasi di SMK kita dulu nih gitu. Akhirnya kita buatlah program Pantai Carita. Tangan semuanya. Saya ini program yang paling bagus juga. Yang bertujuan itu memajukan anak-anak bangsa supaya lebih banyak pengetahuan. Karena anak tuh ada yang kepoan juga orangnya. Dia penasaran tapi takut. Terus kemarin juga ada yang namanya program One Day No Gadget. Yes. Apa sih tujuannya One Day No Gadget? Silakan. Boleh dijawab? Mbak Dela, jangan saya mulu yang ngomong. Kita bayaran saya lebih gede dulu kamu. Silakan. One Day No Gadget nih, saya jelasin juga dah One Day No Gadget. One Day No Gadget itu juga sama
kita terinspirasi dari kita yang selalu megang HP gitu. Selalu megang HP, bahkan ketika lagi bersama temen, lagi harusnya kita ngobrol cerita tentang siapa sih penemu rengginang kan gitu ya. Gitu. Kenapa sih orang kalau senja itu harus maghrib kan harusnya gitu kita ngobrol, tapi nggak bisa karena kita asik mabar gitu. Dan ternyata mabar pun toksik ya Bang Wandi ya. Itu selain bikin mata kita jadi menurun kemampuan penglihatannya, terus jadi ngebuat kita akhlak kita juga jadi nggak bagus karena yang kata-kata yang keluar kata-kata kotor gitu. Betul. Terus juga akhirnya ya itu sosialisasi kita jadi kurang, nggak ngerti cara bersosialisasi. Itu karena keseringan megang HP gitu. Maka dari itu sama, itu juga dibuat dari mulai tahun lalu. Mulai tahun lalu itu mulai diaktifkan One Day No Gadget. Ya. Itu berarti dari angkatannya Kak Angel ya. Kak Angel yang dulu sebagai ketua OSIS dan dulu tahun lalu sama terinspirasi dari situ kita buatlah kegiatan One Day No Gadget setiap sebulan sekali. Tujuannya satu, biar kita bersosialisasi, biar ngobrol sama teman-temannya, jangan ngeliat HP terus. Main juga Ya, waktu diizinin bawa mainan. diizinin kami Malah semua. kemarin ada yang bawa pancingan guys. Nah, itu di luar nalar sih. Mending pancingan itu ya, ada yang bawa papan karambol, Ya. itu juga ada gitu. Dan itu sengaja kita bebaskan. Kalau di biasa mungkin kita sita ya OSIS kita Ya. sita mainan-mainan gitu. Tapi kalau untuk One Day No Gadget silahkan bawa mainan apapun selagi itu positif gitu. Kalau misalnya kayak poker yang berjudi itu baru itu dilarang gitu, nggak boleh. Tapi kayak Uno atau Uno Stack atau apapun itu yang nggak apa-apa bawa aja selagi itu positif. Gitu. Sengaja ya biar kita bersosialisasi, mainlah gitu. Jangan megang HP terus. Bahaya juga itu megang HP terus. Dan juga kan banyak juga ya guru-guru juga akhirnya nyita terus karena keseringan main HP. Dipulanginnya abis ini bagi rapot. Yes, betul. Ketika One Day No Gadget, ketika anak itu berbohong bilangnya nggak bawa HP kak, nggak bawa HP gitu ke anak OSIS gitu. Tapi ternyata dia ketahuan bawa HP, kita sita dan kita balikinnya ketika pengambilan rapot. What? Jadi selama 6 bulan anak itu 3 megang HP kayak gitu. Dan itu sudah kesepakatan antara kami dengan siswa-siswa dan guru-guru juga kayak gitu. Ya terciptanya One Day No Gadget. Ya, masuk. Assalamualaikum kek. Oh ini kita nih. Oh karena kayaknya mengikuti ini Bang Wandi mengikuti sunnah Nabi, Masya Allah. Pakai apa? Sadar diri. Ada. Masih Juntan. Saya ngomong apa tadi? Oh iya, terima kasih. Saya minum ya. Ya, biar nggak pusing. Jadi ini ya Juminten ya. Terus tadi sama itu lain kan. Tunggu. Oh lucu ya. Dipersembahkan dari BJP. Jangan lupa follow juga ya guys. Instagram dari OSIS @osis.smkbjp. Tadi zoom aja ya. Atau tuh kayak beauty vlogger gitu nggak sih? Ya. Sama Instagramnya SMK apa yo? Bina Jaya Prestasi. Ada underscore di videonya. Terus lupa TikTok follow. juga, iya. Snack video punya, Facebook punya, YouTube punya, banyak. Kita semua sosmed punya. Infoin dong PPDB SMK dong. Ya, PPDB SMK, tolong Iya. jelaskan Ibu Dela seperti apa? Jangan lupa ngomong. Nih, PPDB SMK Bina Jaya Prestasi Dibuka. gelombang 1 ya Bu? Gelombang 1 betul. Sampai bulan Maret. Dan di gelombang 1 itu ada keuntungannya apa Bang Wandi? Potongan itu bisa dapat potongan atau diskon. Diskon gratis biaya formulir, ya gratis biaya formulir sampai bulan. Makasih. Ya udah pinter, Nah, baik ini. banget. Baca. Ya. Apa yo? Gratis biaya formulir sampai bulan Maret aja gelombang 1 ini. Kalau udah lewat gelombang 1, udah lewat bulan Maret, itu jadi ada biaya formulirnya. Jadi buat kalian semua yang pengen daftar di SMK Bina Jaya Prestasi, daftar sekarang. Sekarang nggak? Buat yatim. Gratis ya. Ya. Karena dia yatim. Nah, Baca dong, di sini ada bacaannya. Apa aja tuh? Anak yatim, Bebas uang gedung, anak yatim, bebas SPP sampai lulus. kalau bebas uang gedung itu buat semuanya, nggak cuma anak yatim. Jadi di SMK Bina Jaya Prestasi bebas uang gedung, ya. murah nih bro. Ya murah nih. Betul. Udah bebas uang gedung, anak yatim bebas SPP sampai
jadi nggak bayar SPP sama sekali. Kasih tahu. Baik banget sih orang SMK Bina Jaya Prestasi ya. Aku nemu di mana sih SMK Bina BJP bukan kaleng-kaleng. Spontan. Jadi kalian tunggu apa lagi guys? Yang kali sih nggak daftar ke sini. Yang Rugi bener sih. aja. Rugi dong. Ulang. Yang bener aja. Rugi dong. Gitu ya. Jadi buat yang di daerah Tambun, Bekasi gitu, kalau bingung nyari SMK yang berkualitas tapi murah meriah, ya di mana? Ya di SMK Bina Jaya Prestasi. Daftar nanti ketemu saya. Nadela gitu. Jadi daftar sekarang. Gak mau tahu. Cantik-cantik bro. Iya. Cowoknya ganteng. Ganteng. Apalagi ada Mas Gatot. Ajay Gatot. Gagal dan Gatot. Apa ini? Ya udah. Silakan lanjut. Apa mana tadi kita ngomong? Tolong penonton sebelah tribun atas tolong diam. Ya. Kamu mana tadi? Lanjut lagi Cek. Ya, online begitu. Sepertinya program untuk apa ya? Supaya anak-anak nih beraktivitas selain dari belajar, main HP, tapi kita juga memainkan permainan tradisional ya. Tradisional. Kayak kalian tuh boleh main program sodor, petak umpet, apa lagi? Terus Ciklak pakai ciklak. ciklak itu Yang enggak. Oh iya, Kalau kata apa orang sih? sih- Binte. Oh. Main binte. Main apa sih itu? tujuh. Iya nggak sih, kalau saya sih nyebutnya main binte. Kalau ini jingklak. Terus yang lain sebutnya apa? Enggak, saya sendiri orang saya sendirian. Saya orang sendirian. Iya nggak sih, emang soalnya nggak tahu. Enggak tahu saya. Nah, mau pernah mainnya gitu loh yang digambar-gambar. Nah, kalau kalian nyebutnya apa? Komen di bawah. Itu juga apa ya? Yang lain apa ya? Karet juga pada bawa sih. Biasanya karet pada bawa. Bekel. Bekel boleh, pokoknya semua boleh asal tidak gadget gitu. Kayak sekarang kan Nintendo Switch kayak gitu-gitu tuh nggak boleh. Pokoknya nggak boleh gadget gitu. Pokoknya kita menghindari segala sesuatu yang berkaitan dengan radiasi mata gitu. Itu kita tidak boleh. Supaya nggak rusak kayak gini. Iya, sehari aja gitu. Sehari dalam 1 bulan itu kita fokus untuk bermain tanpa gadget. Kita full kita bermain ini aja secara langsung gitu. Jangan dikit-dikit online. Ya. Nggak bagus. Ya, banyak sih yang harus bertanya. Dela juga. Dela kata si Vera gampang ini tantrum. Enggak. Gue tuh udah nggak bayangin tau di rumah pas gue lagi ngulik-ngulik lu. Pasti Dela sering gitu. Kan kalau kata anak cowok-cowok mah tantrum kayak gini. Kalau misalkan cewek gimana? Kelonjotan gitu gimana? Kalau kayak gini. Itu mah bukan tantrum, kali itu mah sabrut. Something brutal. Dia suka tantrum. Takut banget jadi ketua OSIS nggak boleh tantrum. Jadi sisi dibalik kegalakan. Dia nggak galak. Dia kalau misalkan saya tanya kok Dela galak aja dia. Wah, aku juga galak. Oh gitu. Aduh, paling Tuh, Ngancam. kalau lahir. muka mengancam. Ya itu kalau ngomong nadanya tuh sama nggak sih? Kayak di ujungnya yang benar lahir. Gimana sih? Jadi sebenarnya ada maknanya bu. 2 harakat. Oh Matomi. Aduh. Siapa yang ada motor? Bisik aja. Ini juga ngomong-ngomong katanya Bu Kiki ini abis jalan-jalan nih dari Singapura. Yes. Spontan. Oh, dimintain sama Gatot. Pokoknya Gatot gak boleh di-spill ya. Gatot itu punya saya. Gatot itu OSIS yang paling ganteng. Iya. Paling ganteng, paling ganteng dan berotot. Keren. Pusing kalau saya. Itu Tadi ngomong apa sih ya? Oh tadi liburan. ya liburan. Iya liburan. Jadi saya baru pulang Bentar, dari bentar. Singapura Ya, Malaysia. baru pulang dari Singapura. Jadi apa ya? Anak-anak di kelas tuh kayak pada nanya-nanya gitu. Gitu. Wan, lu kan
anaknya Bu Kiki nih, gitu, anak OSIS gitu. Lu tahu nggak sih Bu Kiki itu kemana? Oh, kita Bertanya-tanya, saya jawab ke Singapura. Lah ngapain? Berarti pertanyaannya adalah ngapain Ibu Kiki? Ya, Ibu Kiki itu jalan-jalan ke Singapura. Ada apa gitu? Kerjaan, kuliah atau? Di sana kan banyak botol aqua ya. Kalau di luar nalar ya guys, gimana? Jalan-jalan. Jadi kenapa jalan-jalan? Karena emang itu bulan Februari, bulan kelahiran saya. Kayak tadi disebutkan 25 Februari gitu. Ya. Jadi saya emang ambil cuti 1 minggu, udah izin juga ke kepala sekolah. Dan soalnya saya pengen me time aja, kamu udah izin 1 minggu itu. Tapi saya juga nggak bilang sama kepala sekolah juga mau kemana. Pokoknya jauh Pak, pakai paspor, gitu doang gitu. Nah tahunya pas saya upload baru ketahuan, oh ternyata ke Singapura gitu. Jadi emang jalan-jalan aja. Kenapa? Masalah. Foto ya di ini. Botol milk kuat. Oh iya, singa ya, Iya. Singapura, habis Singapura. Nggak tahu kan? Sama, saya juga awalnya nggak tahu botol milk kuat tuh apa sih? Ternyata karena patung singa itu, katanya itu kalau botol milk kuat, kayak nggak boleh sebut ya. Nah dihapus yang edit. Ini mau menjorok. Enggak, Bu. Maksudnya tuh kayak Kita terus. nah. Apa lagi ya? Apa lagi? Banyak ya pertanyaannya ya. Banyak. Saya dari tadi ngeliatin. Saya lagi nyari-nyari nih. Mana nih? Oh, ini. Ibu nih di sekolah ini menjabat sebagai kesiswaan. Pembina OSIS tepatnya. Gimnasis. Kira-kira ada nggak sih unek-unek atau apa? Sebel gitu sama anaknya kayak gimana gitu? Biasa aja sih karena saya ini sekolah banyak banget lagi saya ngajar. Saya tuh awalnya pertama kali tuh ngajar TK dulu. Saya pertama kali Pengalaman nih, kita masuk segmen pengalaman dulu. Oke. Pengalaman ini ada gitu. Jarang-jarang ya Bu Kiki curhat sama kita. Iya sih. Padahal sering banget ya. Gibah bukan curhat. Jadi awalnya tuh saya ngajar TK, ngajar anak-anak aja gitu. Jadi emang pengalaman saya ya banyak gitu, udah dari TK, terus SMP, SD saya nggak pernah, SD saya nggak pernah. TK pertama di daerah Cikarang Utara, terus SMP-nya juga daerah Cikarang Utara, ngajar SMP. Setelah itu ke SMP daerah Tambun, terus itu ke SMK daerah Tambun udah 4 ya. Terus ke SMK daerah Setu, terus ke SMK daerah Cibitung, SMK daerah Cibitung lagi, baru ke SMK Bina Jaya Prestasi, dan sekarang saya juga menjadi dosen di ST Haji Abdul Malik Cikarang. Gak sia-sia S2 ya Bu? Tidak sia-sia. Jadi ada 8 sekolah ya, kalau sekolah ya, tidak termasuk perguruan tinggi, ada 8 sekolah yang sudah saya ajar gitu. Jadinya udah ada pengalaman gitu, udah banyak pengalaman. Dan SMK Bina Jaya Prestasi ya normal, sama seperti SMK biasa yang lainnya gitu, sama seperti SMK yang lainnya. Dari tingkat kenakalan siswa ya, jadinya nggak yang PR banget gitu Bang Wandi, nggak sih, nggak yang PR banget tuh, nggak, biasa aja gitu. Dan malah dibanding sekolah saya yang sebelumnya, ini yang lebih mending dibanding sekolah saya sebelumnya gitu. Jadinya ya udah gitu, dan termasuk yang bikin saya semangat dan bikin saya sebenarnya, kalau orang berpikir ya, oh udah S2 ya udah sih ngapain sih masih ngajar SMK gitu, udah aja ngedosen aja, dosen kan enak, emang saya akuin dosen enak banget sih, cuma tinggal kasih materi hari ini ya gitu. Saya jelasin dikit, setelah itu silakan buat kelompok gitu. Atau silakan kalian buat presentasi, kan itu gampang, nggak ribet di saya. Tapi kenapa saya pengen tetap ngajar di SMK Bina Jaya Prestasi? Karena kalian gitu, karena OSISnya gitu. Karena OSISnya, karena saya di sini menjadi pembina OSIS, jadi kesiswaan, itu yang bikin kangen gitu. Kadang tuh karena emang udah jiwa pendidikannya ada, jadi walaupun ngajar kuliah seenak itu, tetap saya pengen ngajar SMK biar bisa kayak gini, ngegibah-gibah bareng anak OSIS. Kayak malam, guys pada di mana? Sini temenin saya di sekolah, kayak gitu kan, dateng, puing gitu, udah dateng. Gue nyeblak yuk, ayo nyeblak. Gue nobar yuk, ayo nobar. Kayak gitu, itu yang bikin senengnya di sini tuh gitu, kebersamaannya kita gitu. Keren banget sih, kalian mau sehat-sehat ya kalian. Love you. Terima kasih Bu. Pertanyaan untuk Dela. Kedepannya tuh mau bikin program seperti apa sih? Apakah udah ada gambaran apa belum? Oh yang ini gue pengen yang gini gitu. Pernah nggak sih? Belum. Udah gitu doang.
Ya Allah. Dijelasin Jelasin dong. kenapa. Ketua OSIS kita tuh pemalu guys. Gitu, ini aja saya ajak aja kayak bu kok saya sih bu, jangan saya apa bu, nggak mau tahu karena ketua OSIS harus mau gitu ngedampingin saya aja. Iya, aduh gitu. Abu. Gitu lagi ya. Coba gimana kali saya sih yakin pasti Della di dalam pikirannya ada gitu yang pengen bikin program apa gitu. Anggap aja kita kayak lagi ngobrol biasa, itu kameramen antepin aja udah biarin. Nggak usah jangan buka kameramennya nggak bagus ya. Saya antepin aja. Ada tapi belum ya. Belum Masih kepikiran. ada di apa ya? Masih ada di jauh lah. Iya, angan-angan Masih ada gitu. jauh. Masih Berarti jalan. kamu dalam pemikiran nih. Iya. Nggak menang kali ini, nggak menang dalam pemikiran. Nggak tahu ya. Sebenarnya gini bu, sedikit cerita ini. Sebenarnya waktu itu tuh ada yang bilang kayak gini. Oh apa ya, di kelas saya anak ini juga pinter nih kayaknya nih kalau dalam masalah berorganisasi gitu. Kayak orang ini ngecap kalau saya tuh nggak cocok sama Della. Oh gitu. Nah, katanya yang satunya kritis, yang satunya enggak. Bahkan orang ini nih sepede mungkin bilang kayak gini. Pasti jawaban-jawaban yang untuk debat itu 90% dari saya emang, tapi justru kalau misalkan ada perbedaan, saya bantah jawabannya. Kalau misalkan ada perbedaan antara ketua OSIS dan wakotosnya nih, itu tuh malah jadi apa ya, mempermudah mencurahkan ide-ide yang ada gitu. Kalau misalkan sama-sama kritik, pasti gak bakal kompak menurut saya. Betul banget. Karena apa ya, misalkan saya kritis, dia juga kritis, saya ngajuin program contoh dah pantai cerita gitu kan, pasti kalau misalkan si Della juga orang yang kritik, dia bakal ngebantah. Itu cara ngebosenin misalkan, masih penting acara gini, ujung-ujungnya perdebatan dan itu bakal menghalangi semua pergerakan khusus untuk memajukan SMK Bina Jalur Prestasi gitu. Dan emang ketika kita memilih, jadi pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS itu dipilih oleh saya dan anggota OSIS yang lama. Ketika kita memilih, memang kita memilihnya itu yang berbeda. Gitu, betul apa kata Wandi. Kita cari yang beda gitu. Dalam organisasi, kalau semuanya kritis, bubar. Ya. Karena semua punya pemikirannya masing-masing. Gitu. Ada bayem, ada kampung, ada apa, Ya. ada yang pemikiran tuh. Ya. Itu bakal kalau orangnya kayak bayem semua, bakal kalah, bakal bubar. Nah makanya harus ada orang yang diem, harus ada orang yang kalem, harus ada orang yang manut aja kayak gitu. Harus ada orang yang ya udah deh gitu. Oh iya bagus ya, emang harus ada yang seperti itu. Padahal nggak paham tuh. Padahal nggak paham sebenarnya. Cuma it's okay gitu. Itulah kalau misalnya kayak ibaratnya kita lagi masak, garam semua, lah asin, ya kan? Jadi harus ada gulanya, harus ada cukanya, harus ada yang bikin hambarnya harus ada gitu ya, biar enak masakannya, biar organisasinya juga maju dan programnya juga jalan. Iya. Dan memang termasuk si dia, oke saya paham siapa Iya. yang Wandi bilang, termasuk si dia adalah orang yang kritis ya nggak sih, Iya. dari segi ucapan aja gitu, bukan dari segi tindakan. Kritis, dia juga menjadi salah satu paslon wakil ketua OSIS. Kita pasangkan dengan ketua OSIS yang tidak kritis gitu. Kita bisa aja dong bilang dia nggak cocok karena yang satunya kritis, yang satunya enggak. Justru itu yang membuat cocok. Iya. Gitu. Termasuk Wadi dengan Della itu yang membuat cocok. Itu bro alasannya. Jadi kalau misalkan kalian mau berorganisasi, kalian tuh harus tahu dulu dasarnya seperti apa. Jadi jangan main kritik acara apa program OSIS kayak jelas, ini kayak jelas. Nah, makanya dibedain tuh supaya berjalan dengan lancar. Ya, kalau nggak ntar adu jotos semua, ribut mulut tiap rapat pusing, ntar bu berantem lagi, dikit-dikit bu berantem lagi, yang saya Lempar-lampar. iya lempar-lampar semua dibagi semua. Udah nggak usah jalan kegiatan kayak gitu terus nanti setiap rapat gitu, ya berantem. Dan memang apa ya, biasanya orang yang dia yang suka komentar itu ya memang belum ada belum pernah punya pengalaman gitu. Wandi di SMP-nya juga menjadi OSIS juga yang OSIS gitu. Jadi paham gitu. Dan memang
bisa menjawab, akhirnya bisa menjawab seperti yang tadi Wan dijawab karena memang sudah ada pengalaman. Nah beliau-beliau atau mereka-mereka yang memang bilang kegiatan OSIS itu begini, itu berarti dia nggak punya pengalaman. Dia nggak bikin apapun gitu, dia tidak berkontribusi apapun terhadap sekolah ini, makanya bisa ngomong ini ono, karena nggak ada pengalamannya, nol pengalamannya. Ya untuk orang seperti itu saya sih kasih nilai A, kasih nilai amin. A untuk amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Lancar. Jadi apa ya, untuk orang seperti itu tuh saya kasih nilai amin. Kenapa sih amin? A ini untuk cara mengkritik dia. Oke. Tapi minnya itu buat kritikannya. Dia nggak tahu dasarnya, tapi coba-coba ikut politik gitu, kayak berorganisasi. Dia seolah-olah dia tahu, seolah-olah dia tuh punya pengalaman. Tuh. Sebenarnya bagus sih ya, kita berpendapat itu bagus gitu. Bagus. Cuma dalam berpendapat pun kita harus nyaring gitu. Kita harus saring apa yang patut kita omongin atau mana yang tidak gitu. Itu harus bisa, dan kemampuan untuk menyaring itu juga nggak semua orang bisa punya Bang Andi gitu. Nggak semua orang punya kemampuan dalam menyaring omongan. Jadi kita sebagai sang pemilik kuping ya mau nggak mau yaudah iyain aja gitu. Tinggal kita saring mana yang harus masuk ke otak, mana yang harus masuk ke hati, mana yang harus dibuang gitu. Kalau bisa sih jangan dibahas. Kita Kita beda kelas. Ya. Tepuk tangan banyak. Oke guys, sudah nggak kerasa waktunya udah hampir habis ya Wiki. Ya, Jai. Jangan sebut nama ya. Oh ya. Mas Gatot. Adela, diam aja nih. Ya sih, udah Orang dari awal. Ya udah minum dulu. Sorry ya, Mohon maaf ya kalau misalkan dari kita ada yang nggak ngenakin hati. Saya juga mohon maaf ya, Bang Wadi. Ya, Dan maafin teman-teman Dela. semua yang para viewers, mohon maaf. Kalau ada yang gak enak gitu, ganjel di hati, pasti buka balok. Iya. Ya, masih mending balok. Kalau isinya ternyata jarum sama rambut, ya. Aduh. Perasaan Anda tuh. Cukup sekian dari kami ya Bu ya. Iya. Kami pamit, semua kaum enjoy aman dari OSIS SMK Bina Jaya Prestasi. Segmennya BJP punya cerita, tepuk tangan dulu. Tunggu, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian nih nggak ketinggalan gitu ketika kita upload video baru, supaya nggak kelihatan kan kelihatan ketinggalan. Aku sih nggak bapak kayaknya dulu Pak. Kayaknya aku sih nggak bapak. Sabar ya. Minum dulu. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye. Tangan.